Hmm. Mohon perhatian, acara pemilu Ketua HISKI periode 2024-2025 akan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua HISKI Komisariat Bali, begitu juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu, anggota HISKI sekalian yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asungkerta Waranugrahanya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini secara online dalam acara Pemilu Ketua HISKI periode 2024 sampai 2025. Teman-teman sekalian, acara hari ini akan dibuka terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, disilakan. Acara selanjutnya adalah doa. Demi kelancaran acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu Kadek Sonia Piscayanti, disilakan. Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan sekalian, anggota HISKI Komisariat Bali yang saya hormati. Pada hari ini kita akan menyelenggarakan pemilihan ketua baru HISKI Komisariat Bali untuk periode 2025 hingga 2029. Mengingat kepengurusan sebelumnya itu akan berakhir pada tanggal 6 Maret 2024. Itu kenapa kami sebagai pengurus lama mengadakan pemilihan umum ini untuk segera menggantikan kepengurusan yang lama sebelum tanggal 6 Maret itu. Nah, sesuai ADART lembaga HISKI itu saya menyarankan atau lebih memilih kita mengikuti persyaratan musyawarah
untuk pemilihan ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1 ADART HISKI, yaitu bahwa musyawarah mufakat adalah keputusan tertinggi di dalam pemilihan kali ini gitu, jika memungkinkan gitu. Sehingga kita tidak perlu voting. Akan tetapi jika nanti di dalam musyawarah itu nanti terdapat diskusi atau debat yang tidak dapat diselesaikan, barulah kita akan menyelenggarakan mekanisme voting seperti itu. Jadi mohon teman-teman apa namanya, kita mengedepankan dulu musyawarah mufakat di dalam pemilihan kali ini. Dan saya yakin di antara 3 calon ini mereka semua memiliki latar belakang yang sangat kuat untuk memimpin HISKI. Jadi mari kita apa mengeluarkan ide-ide dan berdiskusi dengan baik dalam acara kali ini. Saya terima kasih sekali bahwa selama periode kepengurusan kami kemarin itu eh, para anggota juga sudah aktif begitu ya, sehingga pemilihan ini juga sangat bisa kita lihat komitmen para anggota tetap semangat gitu ya untuk mendukung pemilu ini, dan melihat partisipan kita sudah memenuhi quorum yaitu 50+1, dan itu sudah sangat baik sekali. Saya sebagai panitia eh, mengucapkan terima kasih dan semoga pemilihan ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan hasil yang bermakna bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Karma Santi. Om Santi 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 Om. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih kepada Bu Kadek Sonia Pisayanti atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua HISKI Komisariat Bali. Kepada Ibu Igusti Ayu Agong Mastrianyani, disilakan. Oke. Ya, selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Dewan Penasehat yang diwakili oleh Pak Prof. Ketut Sudewo dan juga seluruh pengurus lainnya. Tidak lupa juga rekan-rekan di organisasi HISKI yang saya hormati. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat kesehatan kepada kita semua agar bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Dan sekaligus melaksanakan acara pemilihan Ketua HISKI Bali yang baru. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita dan melindungi setiap langkah yang kita tempuh. Selama periode saya menjabat sebagai ketua, memang masih banyak sekali ya hal yang belum bisa diwujudkan. Ya, jadi banyak sekali program kerja yang belum terlaksana. Ini tentunya menimbulkan rasa kecewa ya yang mendalam juga dari rekan-rekan. Walaupun dengan itu tidak dapat dihindari memang satu kata ya, yaitu kesibukan ya. Bukan mencari alasan sebenarnya, tapi kebetulan sekali memang kesibukan yang demikian tinggi ya, tingkat kesibukannya itu datang di tengah perjalanan menjabat sebagai Ketua HISKI. Jadi pada tahun 2022 itu saya juga diangkat sebagai koordinator program studi sastra Indonesia di FIB UNUD. Sehingga memang saya harus pandai-pandai membagi waktu ya. Jadi itulah mungkin ya kesulitannya. Ya, jadi memang tidak mudah ya memang memimpin sebuah organisasi profesi seperti HISKI yang mencakup wilayah yang luas, cukup luas ya, seperti di Bali ini, di mana anggota-anggotanya itu terpencar ya, di 8 kabupaten, jadi ada yang di Singaraja, ada yang di Gianyar, Tabanan, dan seterusnya ya. Jadi sangat dibutuhkan ya komitmen yang kuat dan juga
tekad, juga keinginan yang kuat untuk menyatukan seluruh aspirasi anggota ini ya, sehingga menjadikan organisasi ini sebagai organisasi profesi yang di bidang bahasa ya, sastra dan juga budaya ya, yang memiliki ciri yang guyup gitu ya. Nah, memang kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi yang dari rekan-rekan anggota HISKI ini itu merupakan faktor utama ya yang saya kira membuat saya dapat bertahan sampai akhir jabatan ini. Jadi ini sesuatu yang harus saya apresiasi ya. Jadi mari kita tepuk tangan ya untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang telah kita lakukan bersama-sama, sekecil apapun upaya itu. Nah, dengan pergantian ketua yang baru ini, nanti besar harapan saya organisasi ini dapat berkembang lebih baik lagi, ya, dan juga di masa yang akan datang. Semakin banyak anggota baru yang direkrut, dan juga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan. Nah, tentu saja semua ini tidak mudah untuk diwujudkan, ya, tapi saya yakin berkat kemampuan, kerjasama, kerja keras, ya, saya berharap semua dapat menjadi kenyataan. Ya, terlebih lagi dengan jiwa-jiwa muda yang banyak bergabung, ya, saya lihat saat ini, ya, tentunya memiliki berbagai ide yang cemerlang. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan, ya. Jadi jika terdapat kekurangan baik dari ucapan atau tindakan saya selama menjabat sebagai Ketua HISKI, mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Mas untuk sambutannya. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti, yaitu pemilu, jadi mari kita saksikan dulu bukan pementasan, pembacaan puisi, apresiasi sastra berupa pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Iren Pridari Sincia Dewi. Untuk itu disilahkan Bu Iren. Tes, kedengeran ya suara saya? Nggih, terdengar Bu Iren. Ini mendadak disuruh sama Ibu Mas. Saya menuruti perintah. Baik, saya akan coba membaca puisi. Puisi dari kumpulan antologi puisi Palestina se-Indonesia. Burung-burung di langit merah. Pohon gantung. Karya Irene. Apa kau tahu pohon gantung tumbuh pada siang berdebu, hidup pada malam berkabung, rantingnya tak berdaun, tak juga rimbun, namun ganas memikul mati ribuan bani. Jerit-jeritan tangis beradu nasib, bising-bising merintih suara hati miris meratapi takdir. Mulut menganga, tak berdaya, badan menghitam tak bernyawa. Siapa yang tersisa selain runyam dan prahara? Aku Bani puji diri, diri mati tak berarti, damai jauh di liang mimpi. Terima kasih.
Tepuk Baik, tangan. terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Iren. Kita semua bertepuk tangan secara online ya untuk Bu Iren atas pembacaan puisinya. Terima kasih Terima banyak. kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah perkenalan calon ketua HISKI. Meskipun kita sudah mengenal ketiga calon dengan sangat baik, tetapi izinkan saya untuk memperkenalkan lagi dan hanya membacakan sedikit tentang ketiga calon kita. Tentu teman-teman semuanya sudah tahu ketiga calon kita ini. Yang pertama itu adalah Bapak Iwayan Artike, kemudian yang kedua yaitu Ibu Gusti Agung Sri Ruwo Jayantini dan Blimade Sujaya. Izinkan saya untuk membacakan sedikit saja mengenai masing-masing visi dan misi serta CV dari masing-masing calon ketua HISKI kita. Yang pertama yaitu Bapak Iwayan Artike. Bapak Iwayan Artike, nama lengkapnya itu Dr. Iwayan Artike, SPDM Home, lahir di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dan S3-nya di Udayana. Saat ini Bapak Iwayan Artike adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Beliau sangat aktif, terutama beliau sebagai pendiri komunitas Desa Belajar Bali dengan fokus pada gerakan literasi akar rumput di Desa Batu Engsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi sejak tahun 2018, beliau sebagai instruktur literasi nasional di wilayah regional Bali, NTB, NTT, di bawah naungan dari Badan Bahasa. Untuk karya mungkin saya tidak perlu membacakan karena beliau juga seorang sastrawan dan pernah menjadi editor di Pustaka Larasan dan juga beliau sering menjadi narasumber untuk pelatihan penulisan dan literasi. Selain itu beliau juga masih tahun ini masih melanjutkan kajian pariwisata sastra di Desa Kaliasem dalam program pengabdian kepada masyarakat, pengembangan gereja dan makam Anak Agung Panjitisna. Demikian CV singkat dari Bapak Wayan Artike, dan saya langsung membacakan visi dan misi beliau ya sebagai calon ketua HISKI Bali jika terpilih. Jadi ini ada 3 program unggulan yang akan beliau tawarkan. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang kesusastraan dengan komunitas kampus, lembaga pemerintah yang menangani bidang bahasa dan sastra. Dan yang kedua menyelenggarakan forum-forum sastra secara berkelanjutan. Dan yang ketiga penerbitan sastra. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk calon kita yang pertama, Pak Wayan Artike. Kemudian yang kedua yaitu Ibu I Gusti Agung Sri Ruwo Jayantini. Saya akan bacakan dulu CV-nya terlebih dahulu. Ya. Profesor Dr. I Gusti Agung Sri Ruwo Jayantini, SSM Home, adalah dosen tetap di program studi sastra Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jayantini memperoleh gelar guru besar atau profesor bidang ilmu linguistik pada Agustus 2023. Ibu Sri Jayantini sangat aktif di berbagai organisasi profesi, beberapa di antaranya tentu saja di HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia, kemudian Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal, kemudian juga di APBIPA. Selain itu, sebagai dosen, Bu Sri Jayantini juga pernah meraih penghargaan sebagai penyaji terbaik seminar hasil penelitian Dikti 2018, dosen berprestasi Kopertis Wilayah 8 tahun 2018 juga, dan yang terbaru beliau adalah terpilih sebagai pemakalah terseleksi Kongres Bahasa Indonesia tahun 2023. Saya tidak akan membacakan prestasi lainnya karena banyak sekali, dan juga Bu Sri Jayantini juga sangat aktif menulis. Beliau memiliki buku, mengembangkan bahan ajar juga, kemudian di penelitian juga mendapatkan hibah-hibah di LPDP. Selain itu, Bu Jayantini juga aktif sebagai reviewer, baik jurnal yang terakreditasi dan sangat produktif dalam melakukan penulisan. Beliau juga menjadi pembicara di berbagai ranah di tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu adalah CV singkat dari Bu Sri Jayantini.
Saya akan membacakan visi dan misi dari Ibu Sri Jayantini. Visinya adalah jaya berkarya demi kemajuan sastra Indonesia. Misi dari Bu Sri Jayatini jika terpilih menjadi Ketua HISKI yang pertama, mengembangkan ide, pemikiran, kreasi, dan kreativitas anggota dan masyarakat di bidang kesusastraan. Yang kedua, mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan organisasi dan anggota demi kemajuan pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan apresiasi sastra. Dan yang keempat, berperan aktif dalam berbagai apresiasi sastra di masyarakat. Program kerja utamanya yaitu turut aktif dalam melaksanakan apresiasi serta meningkatkan partisipasi dan sinergi antar anggota sehingga mendapat manfaat dari keikutsertaan di HISKI Bali. Tentu tepuk tangan juga untuk calon kita yang kedua. Dan yang terakhir, calon yang ketiga yaitu Bapak Imade Sujaya. Jadi izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Pak Made Sujaya. Imade Sujaya, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Indonesia di Udayana, S2 dan S3 juga di Udayana, dan beliau sangat aktif pekerjaan beliau sebagai kontributor harian warga Kota Denpos dari tahun 99 ya sampai tahun 2019. Beliau saat ini adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah atau PBID Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kemudian beliau juga sangat aktif sebagai seorang sastrawan, ada 2 buku, Sepotong Nurani Kute, Catatan Atas Sikap Warga Kute, dan Perkawinan Terlarang, Pantangan Berpoligami di Desa-Desa Bali Kuno. Beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali di tahun 2007. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dan saya hanya akan membacakan CV singkatnya saja, masih ada banyak prestasi dari Pak Imade Sujaya. Untuk visi dan misinya yaitu HISKI Berdaya, HISKI Berjaya. Misinya yang pertama, menjadikan HISKI Komisariat Bali sebagai organisasi profesi yang berdaya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan dunia sastra dan budaya di Provinsi Bali. Yang kedua, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sastra dan budaya dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bali. Program kerjanya ada 3, banyak ini ya. Melanjutkan program diskusi kebahasaan dan kesastraan atau diksi tiap 2 bulan. Yang kedua, menggelar kegiatan festival atau pegelaran sastra. Dan yang ketiga, mengadakan kegiatan dokumentasi dan publikasi sastra di Provinsi Bali. Baik, tepuk tangan yang meriah juga untuk calon kita yang ketiga, yaitu Bapak Imade Sujaya. Jadi saya sudah selesai untuk memperkenalkan calon ketua HISKI, kemudian visi dan misi. Jadi teman-teman sekalian, para anggota HISKI sudah memiliki bayangan tentang ketiga calon ketua dari HISKI. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke acara inti, yaitu pemilu, pemilihan calon ketua HISKI yang akan dipandu langsung oleh ketua panitia kita, Ibu Sonia Piscayanti. Untuk itu silahkan Bu Sonia. Terima kasih. Akhirnya tibalah kita pada saat yang sangat mendebar-debarkan, sangat penting begitu ya. Dan saya rasa kita santai tetapi serius begitu. Tetapi seperti yang saya sampaikan di laporan tadi, bahwasanya sesuai pasal 16 ayat 1, musyawarah mufakat sangat diutamakan di dalam pemilihan ini begitu ya. Kita tahu bahwa 3 calon ketua HISKI memiliki latar belakang akademis yang kuat, kemudian kekaryaan yang tidak dapat diragukan lagi, kemudian pengabdian pada masyarakat yang juga tidak diragukan lagi. Saya rasa 3 sosok ini memang sangat mewakili kekuatan HISKI masa kini dan nanti ya. Jadi saya rasa
sangat bersyukur kita memiliki 3 calon yang sangat kuat ini. Pak Artike, kemudian Bu Gung Sri Jayantini, dan Pak Made Sujaya adalah 3 sosok yang sangat mumpuni begitu di bidang kesusastraan. Saya hanya memoderasi ya, sifatnya di sini saya sebagai ketua panitia hanya memoderasi. Dan sebelum lanjut, barangkali saya ingin mendengar bagaimana calon ketua ini, mungkin tadi meskipun sudah dipaparkan ya visi misinya oleh MC Citra, tapi saya juga ingin mendengar suara dari para calon ketua HISKI ini. Untuk itu saya undang satu persatu dari Pak Wayan Artike. Mari kita dengarkan bagaimana pandangan atau perspektifnya terhadap HISKI, kemudian dilanjutkan Bu Gung dan Pak Made Sujaya yang terakhir. Silahkan terlebih dahulu Pak Artike mengawali. Terima kasih Bu Sonia. Saya kan menyadari sebagai anggota HISKI kita harus siap dalam program-program organisasi. Karena itu ini satu bentuk partisipasi sebenarnya, menjadi anggota HISKI, lalu ada program kepemimpinan seperti ini, ya kebetulan saya dipercaya sebagai calon ketua untuk periode berikutnya ini, jadi saya tidak panjang kata tawar-menawar dengan apapun, ya kan kita siap saja bekerja dengan tim kita ini. Saya kira itu saja poinnya, karena menurut saya kita ada dalam visi yang sama, cuman mungkin keterlibatan kita saja yang sedikit perlu dikompakkan. Itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan ini adalah, bagi saya adalah bagian dari peran saya sebagai anggota HISKI, karena kami kan sebagai dosen juga dituntut memiliki organisasi profesi semacam ini. Jadi saya sendiri harus memaknai hal itu secara praktis. Saya kira itu saja, Bu Sonia. Terima kasih Pak Artike. Singkat, padat, jelas, merakyat, tidak memihak. Baiklah, kita lanjut kepada Bu Gung Sri Jayantini, Bu Prof. Ya, silahkan. Baik, selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, selamat sore sekali lagi. Maaf tadi saya off cam, baru saja tiba di rumah. Tadi sedang menemani orang tua yang sedang kurang sehat. Hari ini seperti tadi sudah dibacakan, sebetulnya saya termasuk dalam salah satu calon begitu untuk menunjukkan bahwa ada demokrasi gitu ya. Tapi ketika dipikirkan lagi sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi fokus saya juga di beberapa tahun ke depan setelah saya mencapai gelar guru besar tahun lalu. Ada beberapa tugas dari kampus mungkin yang nanti akan ada seperti itu. Jadi kalau misalnya disandingkan dengan Pak Artike dan Bli Sujaya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi siapa yang mungkin sosok yang sangat siap gitu, sangat siap walaupun semuanya kan sudah mengajukan diri siap, tapi kan ada yang kriteria nanti sangat siap. Jadi bisa menjadi pertimbangan siapa kira-kira arah yang bisa dipilih nanti untuk memimpin kita semua. Walaupun selama ini tentu keterlibatan saya di HISKI dan bidang profesi lainnya itu mendedikasikan semua ilmu, pengalaman, dan mungkin banyak belajar juga dari teman-teman semua. Tetap ingin berpartisipasi walaupun mungkin nanti tidak di puncak pimpinannya, tapi bisa tetap bersama di HISKI. Kira-kira begitu arahnya, Mbak Sonia. Oke, terima kasih Bu Prof. Oke, siap tapi agak kurang siap begitu ya kesimpulannya. Masih ada yang sangat siap dan tapi sangat ada cocok, sedikit ya. hesitation ya. Baik,
Yang terakhir, yang sudah senyum-senyum, yang sudah tampak juga siap, ini sepertinya Pak Made Sujayo, silakan. Baik, terima kasih Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian, anggota HISKI Komisariat Bali. Saya ingin memulai dengan satu kutipan dari salah satu intelektual diaspora Indonesia di Inggris, namanya Bagus Mulyadi. Mungkin beberapa teman pernah berkenalan dengannya atau mengikuti kuliahnya. Pernyataannya begini, kampus dan intelektual kampus pada umumnya itu adalah laboratorium demokrasi gitu. Jadi kita ini sebetulnya menjadi satu model bagaimana pembangunan demokrasi itu tumbuh di dalam masyarakat. Karena itu menurut saya apa yang kita lakukan pada hari ini di HISKI, walaupun ini organisasi yang mungkin secara kuantitas jumlah anggota tidak begitu besar gitu ya, tetapi kita sudah memberikan satu contoh bagaimana kita bertumbuh dalam suatu sistem demokrasi sesederhana apapun gitu. Karena itu saya mengapresiasi kerja teman-teman, Bu Kadek Sonia dan juga Ibu Ketua Umum HISKI Bali periode sebelumnya, Bu Mas, yang sudah memfasilitasi kegiatan pemilihan Ketua HISKI. Saya kira sama dengan Pak Yanartike ya, kakak saya. Jadi ketika dibuka ruang untuk pencalonan begitu dan teman-teman juga ada yang menunjuk saya, Pak Artike, Bu Gung Mas, ya saya sebagai anggota HISKI, sebagai konsekuensi berorganisasi saya harus siap untuk itu. Tetapi ketika tadi Sonia menyebut dalam pasal 16 ADART ya, HISKI, bahwa memang suara tertinggi itu, kekuasaan tertinggi itu pada musyawarah ya, musyawarah komisariat dari seluruh anggota HISKI, dan moda yang dipilih, yang diharapkan dipilih adalah yang pertama adalah musyawarah mufakat. Karena memang ini yang menjadi satu model demokrasi khas kita begitu ya di Indonesia yang sampai hari ini masih diterapkan. Walaupun memang bersanding dengan pola demokrasi elektoral one man one vote gitu ya. Tapi saya secara pribadi berharap agar dikedepankan musyawarah mufakat. Oke, kami bertiga sudah menyajikan satu pandangan, pikiran untuk ke depan HISKI Bali akan seperti apa. Tetapi saya berharap musyawarah mufakat itulah yang kita tuju bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi sebetulnya menghormati betul sisi senioritas gitu ya, sisi pengalaman, memberikan kesempatan kepada para senior untuk berada di depan, kemudian kami akan belajar lebih banyak lagi, menimba ilmu lebih jauh lagi, sehingga kemudian HISKI mengalami satu proses regenerasi yang wajar begitu ya, yang natural gitu. Nah, karena itu saya secara pribadi dengan mendengar tadi sudah visi misi yang disampaikan ketiga calon, saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak saya, Pak Wayan Artike, untuk tampil pada periode ini. Mungkin pada periode berikutnya, jika ada kesempatan, ya mungkin nanti Bu Prof. Sri Jayantini, mungkin juga ada Made Astike di sini, ada teman-teman yang lain, barangkali juga bisa untuk melanjutkan kepemimpinan di HISKI. Saya kira visi misi yang saya sampaikan, kemudian Bu Sri Jayantini sampaikan, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dirumuskan juga oleh Pak Wayan Artike. Dan kita pun akan bekerja bersama-sama mensinkronkan pikiran-pikiran yang muncul dari saya, Pak Bu Sri Jayantini, Pak Artike gitu ya, agar menjadi program kita bersama 4 tahun ke depan. Nah, ini kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian bersepakat dengan saya, mari kita mufakat gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada
Pak Wayan Artike untuk melanjutkan kepemimpinan HISKI Bali ini 4 tahun ke depan. Saya kira demikian, Bu Sonia. Terima kasih. Saya kembali. Wow, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan. Ya, saya rasa sudah jelas bahwa Pak Made Sujaya ingin memberikan kesempatan ke Pak Wayan Artike begitu ya. Tetapi kita juga harus mendengar suara-suara pikiran dari yang lain ya. Untuk itu saya akan mengundang Bapak penasehat HISKI Bali sekaligus perwakilan dari HISKI Pusat yaitu Bapak Ketut Sudewo untuk memberikan pandangan-pandangan atau perspektif mengenai pemilihan ini. Pak Ketut Sudewo, apakah sudah siap? Baik, terima kasih. Bisa dengar, Bu Sonia? Ya, sudah Pak. Baik. Selamat malam teman-teman semua. Ada di sini Prof. Darmo Putra, Prof. Jayanti, dan ketiga tokoh ya, yang akan memimpin HISKI Bali ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya tekankan ya. Yang pertama adalah saya sangat setuju dengan memang di ADART sudah dikatakan oleh Sonia itu dari dulu memang pemilihan dari HISKI Pusat juga begitu, mengedepankan musyawarah mufakat. Ya. Organisasi kita itu adalah organisasi profesi yang sifatnya adalah profesional ya, tidak ada poin politik ya. Karena itu dari dulu kita memilih di pusat itu selalu memakai musyawarah mufakat. Nah, tadi Pak Sujaya sudah membuka ruang untuk musyawarah mufakat itu. Nah, bagi saya sendiri sebagai penasihat HISKI Bali sangat setuju itu lebih baik ya, kita keluargaan, kita tunjukkan bahwa kita HISKI Bali itu adalah ya sifat kekeluargaan dan tetap profesional ya. Dan mungkin saya setuju kalau misalnya Pak Artike, karena bagaimanapun juga Pak Artike itu dari Undiksa ya, kemudian setelah dari Undiksa mungkin nanti berikutnya ke Pegri, ke Sujaya misalnya, jadi kita gilir ya, jangan sampai di Udayana saja ya, ada dari nanti mungkin Saraswati, Bu Jayanti, mungkin nanti saya setuju itu. Jadi organisasi itu di Bali kita, marilah kita bermilik bersama-sama, kita sepakat saja. Dan sekali lagi saya setuju kalau Pak Artike, dan sudah saya banyak bicara dengan Pak Artike secara pribadi ya, nelpon. Jadi saya setuju kalau Pak Artike memimpin HISKI Bali ya, mungkin teman-teman juga yang lain mungkin setuju supaya menghemat waktu, dan nanti saya harap nanti siapapun atau Pak Artike nanti kita pilih bersama secara aklamasi, nanti tolong libatkan nanti Balai Bahasa ya, ingat ya Balai Bahasa, libatkan. Saya tidak tahu sudah komunikasi tidak Balai Bahasa itu ya. Balai Bahasa karena bagaimana juga dari pusat juga ke Balai Bahasa juga. Balai Bahasa kantelan kita Balai Bahasa. Mungkin nanti kalau kita sepakat Pak Artike nanti mungkin sebagai penasihat itu dari Balai Bahasa dari dulu begitu ya. Dan itu bisa Pak Artike kan sudah punya hubungan baik dengan Balai Bahasa ya. Dan saya pikir Pak Artike sudah siap karena banyak bicara dengan saya ya mulai telepon ya. Beliau sudah siap dan sangat berpengalaman ya untuk memimpin, dan beliau sangat aktif. Mudah-mudahan nanti HISKI Bali, anggota HISKI Bali bisa dilibatkan dalam literasi ya proyeknya Pak Artike, sehingga kita bisa bersama-sama ke lapangan gitu ya. Saya senang sekali itu. Jadi HISKI giliran siapa, nanti Bu Sonia ke lapangan, misalnya Bu Mas ke lapangan. Jadi kita sama-sama besarkan programnya Pak Artike itu ya. Sangat bagus program Pak Artike, menyentuh ke masyarakat bawah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti mohon Bu Mas terutama ya, nanti tolong setelah terpilih ini lapor ke pusat, nanti mungkin pelantikannya secara online, mungkin Bu Novi, saya sudah hubungi beliau, mungkin beliau tapi belum dibalas, mungkin nanti beliau secara online aja melantik ya pengurus terbaru ini, dan kemudian segera nanti kirim nama-namanya Pak, siapapun terpilih nanti Pak Artike, bisa kita sepakat nanti segera kirim nama-nama, karena tanggal 6 itu sudah batas waktunya, sudah sudah dikirim ya. Nanti Pak Artike, seandainya kita sepakat Pak Artike, silahkan cari draft pengurus ya, yang lama mungkin kita bisa lihat, bisa secara walaupun tidak lengkap nanti mungkin secara umum bisa dibuat susunan pengurusannya dulu. Dan saya harap nanti siapapun kita sepakati Pak Artike misalnya libatkanlah semua. Nah, guru-guru SMA itu sangat penting itu ya, mungkin
Pak Tika banyak memiliki hubungan dengan guru-guru SMA itu, mungkin kita bisa perluas nanti anggota kita tidak hanya 44 ya, mungkin bisa sampai 100 ya nanti. Kita bisa kembangkan itu. Dan ini potensi dari Pak Artike ya, karena beliau sangat kuat di lapangan ya. Akar rumputnya sangat kuat Pak Artike ya. Samping sebagai sastrawan juga sangat kuat. Jadi itu saran saya. Terima kasih Bu Sonia ya atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas arahannya. Jadi Pak Sudewo juga tampaknya menyetujui bahwa Pak Artike calon yang sangat mumpuni ya untuk memimpin HISKI Komisariat Bali ke depan. Baik, itu dari Pak Ketut Sudewo. Saya masih ingin mendengar 2 atau 3 pendapat lagi sebelum kita aklamasi setuju begitu ya. Mungkin dari ada yang ingin mengajukan diri untuk bersuara, boleh? 2 atau 3 lagi. Silahkan ya, kita musyawarah saja ya. Mungkin bisa perwakilan, Sonia. Ya. Mungkin saya ingin mendengar dari Juli Sastrawan sebagai tokoh muda. Silakan. Lagi saya ngetik notulensinya, Bun. Oh ya. Jadi Baiklah. dilewatin dulu. Dilewatin skip. Kalau gitu saya memilih, sebenarnya saya ingin mendengar dari Prof. Darmo Putra, tapi beliau mengajar. Tetapi jika Prof. Darmo Putra masih bisa memberikan pandangan, apakah bisa sambil memberikan pandangan, Pak Darmo? Oke, baik. Jika belum, mungkin dari Pak Nyoman Swake juga bisa. Silahkan Pak Nyoman Swake. Iya. Tes Bu Sonia. Apakah terdengar Ibu? Sudah Bu Sudah, ya? Pak, sudah. Oke. Sudah. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia. Kemudian terima kasih juga untuk pengurus lama yang akan segera direvisi, ada pengurus baru atas usaha kerja keras selama ini dalam mengelola kepengurusan HISKI Komda Bali. Terima kasih juga kepada calon ketua dari Pak Wayan Artike, kemudian Bu Prof, kemudian Pak Made Sujaya. Nampaknya pertemuan kita sudah mengerucut mengarah ke tata tertib dari pemilihan HISKI, ketua HISKI ini. Rasanya sudah mengarah ke sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, saya sendiri sangat setuju, ya. Bahkan saya menginginkan teman-teman bertiga ini untuk nanti membesarkan HISKI periode berikutnya. Jadi Pak Artike bergandengan tangan dengan Pak Made Sujaya, bergandengan tangan juga dengan Bu Prof untuk mengelola HISKI ini dan duduk sebagai pengurus inti. Tinggal nanti menambah di sana-sini sesuai dengan struktur organisasi yang diperlukan. Pak Prof. Sudewo yang juga sudah memberikan arahan sebagai pengurus HISKI pusat, tadi saya ingin menambahkan bahwa selain pihak Balai Bahasa yang dilibatkan, juga ada Badan Riset Inovasi Nasional, di mana teman-teman HISKI dulu sekarang sudah punya lembaga baru yang namanya BRIN, ya, sehingga nanti bisa dilibatkan atau bergabung ke pengurusan HISKI. Saya kira saya setuju bahwa walaupun sudah menyampaikan visi dan misi, namun itu nampaknya muaranya sama, sehingga gayung bersambut bahwa teman-teman kita ini adalah teman-teman memang yang berkompeten dan sudah terbukti aktif di bidangnya dan telah menunjukkan prestasi. Demikian saya kira Bu Sonia,
ya. Saya setuju dengan musyawarah. Terima kasih. Oke, baik Pak Nyoman Swake, terima kasih atas sumbang suaranya. Saya juga ingin mengundang di sini Bapak Nyoman Tingkat dari perwakilan guru, barangkali bisa memberikan pandangan. Halo, apakah Bapak Nyoman Tingkat ada? Silakan. Selamat petang Bu Sonia, terima kasih. Saya ditunjuk untuk bicara. Mm-mm. Pada intinya apa yang disampaikan oleh para senior tadi, prinsipnya saya setuju musyawarah mufakat dikedepankan karena semangatnya adalah kebersamaan, sekaligus juga semangatnya gotong royong dalam rangka membesarkan ISKI Bali lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Lebih-lebih ketiga kandidat ini kan semuanya adalah perwakilan yang sangat mumpuni, sekaligus juga memiliki kredibilitas yang sangat baik. Lagi pula mereka semuanya masih sangat-sangat muda. Intinya kami sepakat apa yang telah disampaikan oleh para senior tadi dalam rangka pemilihan Ketua ISKI Bali periode ke depan. Suksma. Oke, suksema Pak Nyoman Tingkat. Mungkin ada satu lagi yang ingin saya dengar, yaitu Jero Eriadi, barangkali dari unsur jurnalis. Ini biasanya kritis begitu ya. Silahkan, Jero. Jurnalis dan sastrawan. Ya. Dan izin spiritualis. ya, wah Ya. spiritualis. Izin suara saya terdengar ya? Ya, siap. Udah terdengar ya. Ya, selamat sore ya, selamat petang semuanya, Bapak Ibu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hormat dulu pada senior di HISKI ini. Saya orang baru sebenarnya. Mohon izin karena saya ditunjuk ya, izin menyampaikan pandangan begitu. Saya prinsip sebagai orang baru, saya sepakat dengan nilai-nilai demokrasi yang diemban, yang dilakukan ISKI melalui musyawarah mufakat, dan saya rasa ini sudah tinggal ketok palu saja begitu. Kalau artikel yang nanti diberikan mandat begitu, baik. Saya kira kita semua sepakat itu. Yang ke depan perlu kita lakukan adalah bekerja sama untuk bisa mengembangkan organisasi ini lebih bagus lagi, lebih bergerak lagi, lebih berlari lagi gitu. Saya kira itu saja ya, karena semua sudah merujuk pada satu nama sesungguhnya, ini tinggal disahkan saja dan kita bisa segera eksekusi semua ide-ide yang tadi sudah muncul begitu. Dan saya itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih, Jero Eriadi. Sangat singkat, padat, jelas, merakyat. Ya. Baik, rekan-rekan, saya menyimpulkan bahwa suara-suara kita mengerucut pada aklamasi Pak Wayan Artike sebagai Ketua HISKI Komisariat Bali ke depan. Langsung saja saya akan melakukan aklamasi. Teknisnya mungkin saya ingin teman-teman memberikan simbol jempol jika setuju. Saat ini kita memilih Pak Artike sebagai Ketua HISKI Komisariat Bali untuk 4 tahun ke depan. Silahkan emotikonnya, tanda setuju. Wah, bagaimana? Masih ada yang belum? Ya, saya tunggu sampai semuanya barangkali. Yang belum kali nggak ngerti mencet jempolnya yang mana kliknya. Kemungkinan itu. Ya, kalau bisa Sebenarnya sambil setuju. kameranya juga dinyalakan ya, karena ini sangat penting untuk artefak ke depan sebagai tanda kita memilih Pak Artike gitu ya untuk HISKI yang lebih baik ke depan. Ya, oke.
Bagaimana Ibu Ketua Bu Mas? Sah? Ya, Apakah sah sah, ini? sah. Ya, sah. Sah ya? Oke, baik. Teman-teman, demikianlah Apa kita sudah enggak di dapat. Bu Sonia? Hah? Ya. Oh, Apa enggak kenapa? apa enggak ditanya dulu Pak Wayan, nanti takutnya Pak Wayan yang mengundurkan diri gitu. Enggak, dia nggak perlu, kita abaikan aja. Dia sudah setuju. Oh ya, baik. Bagaimana Pak Wayan Artike ini melihat perkembangan semua jempol ini Pak? Bagaimana Bapak? Apakah siap? Ya, pada prinsipnya karena ini saya anggota organisasi HISKI, itu poin pentingnya. Dan teman-teman kan pasti bersama. Saya hanya bukan dalam pengertian sendiri, itu poinnya lagi kan. Dari teman-teman sudah semua begitu. Tinggal nanti saya berkomunikasi lebih banyak kan, tidak harus semua beban itu sendiri kan, semua pokoknya gitu. Jadi karena dasar pikiran ini ada sebuah organisasi yang digerakkan oleh kita semua, maka itu saya siap untuk menjadi ketua HISKI terpilih dan pada periode berikutnya. Dan mungkin akan periode berikutnya lagi akan pindah ke jurnalis, ke guru, ke kampus-kampus lain. Terima kasih. Oke. Nah, pasti ya yang sudah. Tepuk tangan dulu, mungkin emotikon tepuk tangan Ya, sebagai udah lah. tanda proses demokrasi sudah berjalan dengan baik. Ya, barangkali kita semua harus bersyukur ya bahwa HISKI sangat guyup dan sangat keren sekali. Dalam waktu kurang dari 2 jam kita sudah bisa memilih ketua HISKI yang baru, Pak Made Astike. Jangan senyum-senyum, nanti next ya Pak Made Astike. Calon. Baik, saya kembalikan kepada MC. Jadi kita memang sudah mencapai sepakat bahwa Pak Artike menjadi ketua HISKI Komisariat Bali yang baru. Silakan dilanjutkan acaranya. Citra, silakan. Baik, terima kasih Bu Sonia yang sudah memandu acara pada sore hari ini yang berlangsung begitu hangat ya. Dan kita sudah mendapatkan ketua HISKI yang baru secara musyawarah mufakat tadi. Selamat kepada Bapak Wayan Artike. Semoga HISKI menjadi lebih berjaya dan berjaya lagi di bawah naungan dari Pak Wayan Artike dan juga dukungan dari teman-teman semua, anggota HISKI semuanya. Dan saya akan menutup acara ini. Setelah ini kita mungkin bisa ngobrol, silahkan, tetapi biar bisa di stop recordingnya. Acara pemilu atau pemilihan untuk ketua HISKI, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Mas Trianyani dan juga jajarannya selama menjabat yang sudah membangun HISKI dan sedemikian rupa, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Iwayan Artike. Baik, saya akan tutup acara pemilu kita pada sore hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi. Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya,